Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Rizka Ramdhani. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai optika geometri. Nah, adik-adik, optika geometri itu terbagi dalam 3 pembagian materi, yaitu yang pertama ada alat-alat optik, yang kedua ada pembiasan cahaya, dan yang ketiga ada pemantulan. Nah, khusus pada video pembelajaran kali ini, kita akan lebih membahas mengenai pemantulan cahaya. Dalam materi pemantulan cahaya ini ada 4 subbab utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada definisi pemantulan, yang kedua cermin datar, yang ketiga cermin cekung, dan yang keempat adalah cermin cembung. Nah, adik-adik, sebelum kita berlanjut, ada 2 tujuan pelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menentukan titik fokus pada cermin cekung dan juga cermin cembung. Lalu yang kedua, melalui percobaan, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian pemantulan cahaya itu sendiri. Nah, adik-adik, pada video pelajaran kali ini kita menggunakan model discovery learning. Siapa di antara kalian yang sering bercermin? Angkat tangan. Tentu kita semua sudah sering bercermin kan? Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, tentu kita bercermin terlebih dahulu untuk memastikan seragam yang kita gunakan sudah rapi atau belum. Atau hanya untuk sekedar memastikan jilbab yang kita gunakan atau rambut kita sudah rapi atau masih berantakan. Nah, adik-adik, tahu tidak, saat kita bercermin, ternyata ada proses pemantulan loh. Lalu, apa sih itu pemantulan cahaya? Ada yang tahu? Saya tahu. Oh iya, silahkan. Kenapa dipantulkannya kembali cahaya ketika menembus satu bidang? Oke, ada yang lain? Oke, adik-adik, jawaban dari teman kalian yang tadi itu sudah bagus. Jadi, pemantulan cahaya itu adalah perambatan arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah dia menumbuk antar muka 2 medium. Nah, pemantulan cahaya itu dibagi menjadi 2, yaitu ada pemantulan cahaya yang teratur dan juga ada pemantulan cahaya baur. Nah, pemantulan baur itu adalah pemantulan cahaya yang ke segala arah. Sedangkan pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan cahaya yang mempunyai arah yang teratur. Selanjutnya, saya akan menampilkan gambar. Gambarnya itu seperti di samping. Nah, pertanyaan saya, dari ketiga gambar ini apa perbedaannya? Ada yang bisa jawab? Saya Oh iya, silahkan. Kenapa? Masing-masing cermin memiliki jenis permukaan yang berbeda. Oke, jawabannya bagus. Oke, jadi adik-adik, dari ketiga cermin ini memiliki nama masing-masing. Yang pertama itu adalah cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung. Nah, sekarang mari kita bahas secara bersama-sama mengenai cermin datar dan juga cermin lekung. Yang pertama adalah mengenai cermin datar. Oke adik-adik, cermin datar ini sering kita temui di kaca lemari ataupun yang sering kita gunakan untuk bercermin. Nah, mengenai pemantulan pada cermin datar, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa yang pertama, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, sama besar dan berlawanan arah. Lalu yang keempat adalah bayangannya itu bersifat maya. Selanjutnya mengenai cermin cekung. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat gambar di samping. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa di depan cermin cekung itu ada ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Sedangkan di belakang cermin cekung itu ada ruang 4. Nah, penomoran ruang pada cermin cekung ini akan menentukan sifat bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cekung. Nah, selanjutnya mengenai 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama itu adalah sinar yang datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Mengenai contoh lukisan bayangan pada cermin cekung, contohnya di sini itu adalah jika benda diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus cermin, maka sifat bayangan yang dibentuk itu adalah yang pertama, sejati atau nyata karena terbentuk dari sinar-sinar pantul. Yang kedua, terbalik,
karena arah bayangannya itu berlawanan dengan arah benda. Lalu yang ketiga adalah diperbesar, karena bayangannya itu lebih besar daripada bendanya. Selanjutnya mengenai cermin cembung. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat gambar di samping. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa di depan cermin cembung itu terdapat ruang 4, sedangkan di belakang cermin cembung itu terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, penomoran ruang ini akan menentukan sifat bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cembung. Nah, selanjutnya adalah mengenai 3 sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu ada 3, yaitu yang pertama, sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang kedua, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Lalu yang ketiga, sinar-sinar yang menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Contoh lukisan bayangan pada cermin cembung. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat gambar di samping. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa benda itu berada di depan cermin cembung, sehingga akan menghasilkan sifat bayangan, yaitu yang pertama, maya atau semu karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Lalu yang kedua, itu adalah tegak karena arah bayangan yang terjadi sesuai dengan arah benda. Yang ketiga, itu diperkecil karena bayangan yang terbentuk lebih kecil dibandingkan dengan bendanya. Adik-adik, cermin cekung dan cermin cembung memiliki persamaan yang sama, yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/R, atau 1/SO plus 1/SI sama dengan 2/R, di mana M-nya atau perbesarannya sama dengan harga mutlak SI per SO atau sama dengan harga mutlak HI per HO. Nah, di mana HI itu menyatakan tinggi bayangan, HO menyatakan tinggi benda, F menyatakan jarak fokus cermin, R menyatakan jari-jari cermin, SO menyatakan jarak benda, dan SI menyatakan jarak bayangan. Oke, mengenai contoh soalnya adalah sebagai berikut. Oke adik-adik, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama, ditulis diketahui. Soalnya, sebuah benda berada 30 cm di depan cermin cekung dilambangkan dengan SO sama dengan 30 cm. Lalu, jarak bayangan sebesar 60 cm dilambangkan dengan SI sama dengan 60 cm. Nah, yang ditanya A, titik fokus sering dilambangkan dengan F. B, perbesaran bayangan dilambangkan dengan M. Maka penyelesaiannya, gunakan rumus yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. SO-nya 30, SI-nya 60, 1/F. Samakan penyebut 60, jadinya 2 plus 1, 1/F. 3/60 sama dengan 1/F. Jadi F sama dengan 20 cm. Lalu ke yang B, perbesaran bayangan. Yang B, ini yang A. Perbesaran bayangan M sama dengan harga mutlak SI per SO sama dengan harga mutlak SI 60 per 30. Nah, hasilnya adalah 2. Jadi perbesarannya itu adalah 2 kali. Oke adik-adik, sekarang kita balik lagi ke gambar yang ini. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya mengenai 3 jenis cermin ini, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih sudut pantul yang dibentuk pada masing-masing cermin ini yang berkaitan dengan peristiwa pemantulan? Apa ada yang bisa jawab? Oke, jika belum ada yang bisa jawab, di sini saya mempunyai LKPD. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok, lakukan dan kerjakan kegiatan yang di LKPD yang akan saya bagikan. Percobaan sederhananya di sini kita menggunakan sebuah laser, sebuah cermin, dan sebuah kertas yang sudah kita berikan sudut. Nah, percobaannya langsung saja. Nah, di sini sudut sinar datangnya kita berikan 90 derajat. Sinarnya dipantulkan kembali dengan besar sudut 90 derajat pula. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Nah, kemudian jika sinar datangnya sebesar 60 derajat,
Nah, seperti ini. Maka sinarnya dipantulkan kembali dengan besar sudut 60 derajat pula. Kemudian jika 45 derajat, sinarnya dipantulkan kembali pula dengan besar sudut yang sama. Artinya, di dalam pemantulan cahaya, besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Nah, kalian kan sudah melakukan percobaan. Sekarang, coba hasil percobaannya itu kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Dan masing-masing kelompok harap untuk mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Oke, perwakilan yang maju sekarang adalah kelompok 1. Nah, adik-adik, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah saya pegang dan akan saya bacakan. Oke, kita mulai dari rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya di sini itu adalah bagaimana pengaruh sudut yang dibentuk sinar datang terhadap sudut pantul pada peristiwa pemantulan cermin. Lalu hipotesisnya, jika sinar datang menuju cermin dengan sudut tertentu, maka besar sudut pantul yang terbentuk sama dengan besar sudut datang. Nah, selanjutnya mengenai hasil pengamatan. Nah, untuk hasil pengamatannya lebih jelasnya saya tampilkan di sini. Nah, di hasil pengamatan ini, theta I itu menyatakan sudut sinar datang dan theta R itu menyatakan sudut sinar pantul. Oke, dari hasil pengamatan ini dapat kita katakan bahwa besar sudut sinar datang berbanding lurus dengan besar sudut sinar pantul. Oke, selanjutnya adalah hasil analisis datanya. Oke, yang pertama itu adalah pertanyaannya, apakah sudut yang dibentuk sinar datang sama dengan sudut pantul? Jawabannya adalah iya. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh sudut yang dibentuk sinar datang terhadap sudut pantul pada peristiwa pemantulan cermin? Jelaskan. Nah, jawabannya, ketika sinar datang mengenai cermin dengan sudut tertentu, maka sinar datang akan dipantulkan dengan besar sudut yang sama. Nah, adik-adik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, adik-adik, dari materi yang telah saya sampaikan mengenai pemantulan cahaya, serta dari percobaan yang telah kalian lakukan, ada yang bisa menyimpulkan? Jika ada, bisa angkat tangan. Oh iya, silahkan. Kenapa besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul? Oke, jawabannya bagus. Jadi, adik-adik, kesimpulannya itu adalah ketika sinar datang menuju cermin dengan sudut tertentu, maka besar sudut pantul yang terbentuk akan sama dengan besar sudut sinar datang. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Semoga kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini bisa terhitung sebagai ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.